Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Harapan dan doa kami, Saudara Bapak Ibu tetap dalam perlindungan dan berkat penyertaan Tuhan. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus, kita bersama dalam saat teduh GPDI Mahanaim, dan kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur kami, ya Tuhan, di dalam pemeliharaan Engkau. Kasih karuniamu, rahmatmu terus dilimpahkan buat kami. Bahkan hari ini kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami percaya firman Allah menguatkan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, siaplah hati kami buat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saat teduh kali ini saya memberi judul yaitu Ajakan Juru Selamat. Mari sama-sama kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Ini adalah ajakan juru selamat saudaraku. Yesus mengundang kepada semua orang, marilah kepadaku. Dikatakan marilah kepadaku berarti semua orang, baik tua maupun muda saudaraku, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang tidak dikasihi maupun yang dikasihi, baik yang berdosa, bahkan yang jauh daripada Tuhan, yang belum mengenal keselamatan, yang sakit, yang terluka, yang dirugikan, yang ditinggalkan, yang kecewa. Yesus tawarkan hari ini, marilah kepadaku. Datanglah hanya kepada Yesus yang juru selamat itu saudaraku. Dikatakan Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan. Dialah yang dapat menolong kita. Dikatakan dia saja rela mati untuk seluruh dosa-dosa kita, bahkan membebaskan setiap hutang dosa-dosa kita. Saudaraku, begitu luar biasa. Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Kalau saya yang menawarkan ini kepada semua orang, tentunya orang akan berpikir panjang. Tentunya orang akan ragu untuk datang kepada saya. Siapa saya? Saya penuh kekurangan, saya penuh kelemahan, saya terbatas saudaraku. Manusia itu terbatas. Tetapi Yesus kalau dia menawarkan ini, karena dia mampu dan sanggup menerima saudara. Sekalipun saudara mengalami penolakan dimanapun berada, saudara tidak diperhatikan orang lain, saudara tidak mendapatkan pertolongan saudaraku, Yesus hari ini menawarkan buat kita, marilah datang kepadaku. Dia Bapa kita. Kalau kita ayat 27, perhatikan di sini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yesuslah yang mengambil alih semuanya. Yesuslah yang berkuasa atas segala-galanya. Apakah saudara masih ragu akan tawaran Yesus? Apakah saudara masih berpikir panjang untuk datang kepada Yesus? Yesus diserahkan semuanya ke dalam tangannya. Bahkan ada ayat firman Tuhan katakan apa? Namanya berkuasa baik di atas langit maupun di bumi dan di bawah bumi. Dia berkuasa saudaraku. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus itu sebabnya responi undangan Tuhan, responi ajakan juru selamat. Dikatakan di sini semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bicara soal letih dan lesu saudaraku, soal letih dan lesu ada banyak penyebabnya. Saudara mungkin bekerja sehari-harian,
Saudara mungkin menyelesaikan permasalahan saudara. Saudara mungkin hidup di dalam dosa, bergumul dalam dosa, tidak ada kelepasan. Bahkan saudara merasakan kehausan. Saudara butuh keselamatan. Saudara butuh dilepaskan dari belenggu-belenggu. Saudaraku, dan itu yang membuat banyak orang letih, lesu dan lelah, saudaraku. Tetapi hari ini dikatakan Yesus tawarkan ini, bila kita mau datang kepada Dia. Ada salah satu contoh tentang Petrus, di mana satu titik Petrus mengalami kelelahan. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat, saya akan bacakan sampai ayat yang kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus adalah seorang pria yang bekerja keras, saudaraku. Dia berharap hasil pekerjaannya untuk keluarganya, untuk kehidupannya, untuk keperluannya. Di tengah banyak keramaian orang di ayat yang pertama dan selanjutnya datang kepada Yesus. Dilihat banyak orang tidak memperhatikan kesusahan Petrus. Tetapi Yesus melihat apa yang dialami oleh Petrus. Sehingga apa? Sehingga Yesus menawarkan, Petrus mari bertolak ke tempat yang dalam. Dan Petrus menjawab apa? Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras. Begitu lelah, begitu capek, begitu letih. Tetapi hasilnya nol, tidak mendapatkan apa-apa. Pernahkah saudara alami yang sama seperti Petrus alami? Ketika saudara bekerja, melayani, melakukan segala sesuatu, saudara tidak dihargai, saudara dilupakan, saudara ditinggalkan, bahkan saudara tidak menghasilkan sesuatu apapun. Saudaraku, Yesus mengerti kondisi saudara. Tetapi bagaimana respon kita ketika Yesus mengajak kita? Yesus mengajak Petrus, katakan Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Di sini saya dapat pengertian, saudaraku, di mana Yesus katakan kepada saya dan saudara, maukah kita berjalan lagi bersama dengan Tuhan? Maukah kita mencoba lagi bersama dengan Tuhan? Kalau yang lalu-lalu kita mungkin berjalan dengan kekuatan kita, kita berjalan dengan kehebatan kita mengalami kegagalan. Tetapi hari ini Yesus katakan, maukah kita berjalan bersama dengan Yesus? Mencoba lagi bersama dengan Yesus. Dan kita melihat jerih lelah Petrus terobati. Dikatakan apa di ayat selanjutnya? Setelah mereka lakukan perintah Yesus, meresponi tawaran Yesus untuk berjalan lagi, saudaraku, mereka menangkap banyak ikan. Suatu penghiburan yang luar biasa, sesuatu kekuatan yang luar biasa. Jerih payah kelelahan diobati, saudaraku. Begitu juga dengan keadaan saya dan saudara. Saudaraku, responi tawaran Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Kristus, yang kedua soal beban berat. Beban berat di sini, saudaraku, beban yang ditaruh, saudaraku. Kalau dalam Matius pasal 23 ayat 4, Matius pasal 23 ayat 4, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di sini Yesus mengencam orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menaruh beban berat kepada orang Israel tentang hukum Taurat, saudaraku. Hukum Taurat adalah hukum firman Allah yang benar, tetapi hukum Taurat, ya saudaraku, tidak memberi solusi di mana pembebasan dari dosa. Ketika dikasih tahu hukum Taurat, justru orang Israel lebih lagi melakukan dosa. Tetapi dikatakan apa? Yesus menggenapkan hukum Taurat. Di dalam Yesus ada kelepasan dosa. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Nah, jadi pertanyaan saya, beban berat apa yang saudara beban hari ini?
Beban berat apa yang saudara pikul hari-hari ini? Saudaraku dalam kasih Kristus, mungkin beban berat itu dari orang lain, mungkin beban berat itu datang dari saudara karena tindakan-tindakan saudara, atau itu beban berat karena pergumulan saudara. Saya mau katakan, saudara tidak sendiri. Dikatakan Yesus sudah mengalahkan dunia, Yesus sudah menggenapkan semuanya. Di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada kemenangan. Beban berat terus ada, tetapi saudara tidak berjalan dengan sendiri. Ada Yesus yang memberi pertolongan dan kelegaan bagi saudara. Nah saudaraku, ada satu kisah tentang orang-orang Nazaret, Lukas pasal 4 ayat 18. Di situ dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang ke Nazaret. Banyak orang-orang Nazaret menolak Yesus. Ketika Yesus berkata, dikatakan dia datang. Datanglah kepada Yesus karena dia pembebas, karena dia melepaskan, karena dia memberikan kelegaan, memberikan kabar baik, saudaraku. Tetapi orang-orang Nazaret, orang-orang yang menolak tawaran Yesus, sehingga Yesus menegur mereka. Banyak janda di Israel, tetapi mengapa Yesus memilih, mengapa Tuhan memilih janda Sarfat? Banyak orang kusta yang ada di Israel, tetapi mengapa Elisa memilih Naaman? Saudaraku, ini menjadi perenungan buat orang Israel. Ya, saudaraku, mereka menolak ajakan juru selamat, mereka menolak Yesus. Tetapi kita menjadi pelajaran buat kita, jangan menolak ajakan Yesus. Ya, janda Sarfat, saudaraku, Naaman, dia meresponi apa yang dikatakan Elia, apa yang dikatakan Elisa. Sehingga apa? Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami kepuasan, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami, ya saudaraku, pertolongan Tuhan. Itu sebabnya jangan seperti orang Nazaret, tidak mengalami sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Hari ini Tuhan rindu ada sesuatu yang dilepaskan dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang Tuhan rindu untuk diobati, untuk dipulihkan dalam hati saudara dan saya. Untuk saudara menang dalam segala hal. Tetapi ketika saudara mau datang kepada Yesus, Dia akan mencurahkan semuanya itu ke dalam kehidupan saudara. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Responi ajakan juru selamat ini, dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, kita menerima firman Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur buat tawaran yang luar biasa daripada Engkau. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, pembebas kami. Kalau ada jiwa-jiwa yang mendengar firman Tuhan saat ini, mereka butuh juru selamat, mereka butuh kelepasan. Hari ini Tuhan, kami mau meresponi setiap Tuhan tawaran-Mu untuk datang kepada Engkau. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami meresponi kebenaran firman Tuhan, di situ Tuhan bekerja saat ini kepada kami. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.